Gara-gara dia, aku sakit kanker. Situasi tidak mendukung aku, sehingga aku menderita sakit seperti ini. Ah sahabat, siapa yang tahu ketika kanker datang dalam hidup kita? Mungkin bagi kita lebih mudah untuk menyalahkan si A, si B, daripada melihat ada apa di balik sakit kita ini. Sahabat, ketika kita masih menyimpan kemarahan, rasa tidak suka, kepahitan, keadaan tidak bisa menerima situasi yang ada. Ketika kita masih menyimpan dendam, apapun yang akhirnya itu sangat tidak baik bagi kita. Ada orang mengatakan begini sahabat, biarlah waktu yang menyembuhkan. Menurut saya sahabat, kalau semua hal yang pahit itu masih kita simpan erat di dalam hati kita, mau berapa lama pun waktu yang kita lalui, sebenarnya tidak akan memberikan proses kesembuhan kok. Kenapa? Karena semua hal-hal yang pahit, yang penuh kemarahan, itu masih kita simpan di dalam hati kita. Kita kungkung erat-erat di dalam pikiran kita. Dan akhirnya, mau berapa lama waktu pun tidak bisa mengubah apapun yang baik di dalam pengalaman hidup yang kita alami. Sahabat, hari ini saya mau mengajarkan kepada sahabat semua. Bukan bicara soal waktu, tetapi bicara soal hati sahabat. Hati yang merelakan semua itu pergi. Biarkan dia pergi. Kita menerima semua hal yang pahit itu dengan lapang dada untuk melihat ada maksud apa yang tersembunyi di balik setiap kejadian yang tidak menyenangkan. Apa pemaunya Tuhan? Apa rencana Tuhan di dalam hidup kita ketika kita harus mengizinkan hal seperti itu? Bicara soal hati sahabat. Biarkan dia pergi. Biarkan semua hal yang menjengkelkan hidup kita itu pergi. Dan biarlah kita kembali fokus menjalani hidup ini setahap demi setahap untuk taat di dalam pimpinan Tuhan. Sahabat, yuk kita sama-sama benahi hati kita, benahi pikiran kita, hingga pada suatu hari nanti, sahabat, ketika kita berdamai dengan masalah kita memiliki hati yang lapang untuk menerima semua hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kita berjuang di dalam kanker ini. Suatu hari nanti, kita bisa berkata, terima kasih untuk air mata, terima kasih untuk kepahitan, terima kasih untuk kekecewaan, terima kasih untuk luka yang kuizinkan. Semua itu akan membentuk saya menjadi satu pribadi yang justru mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Salam Aisitri.